Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan menyambung materi terkait dengan kombinasi bisnis. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas kombinasi bisnis dengan metode pembelian, yaitu pembelian aset, yaitu akuisisi dengan cara pembelian aset bersih maksudnya, dan yang kedua yaitu dengan cara membeli sahamnya, jadi akuisisi perusahaan dengan membeli sahamnya. Kata akuisisi di sini berarti membeli saham lebih dari 50% alias mayoritas. Kemarin kita sudah bahas ada dua metode dalam pencatatannya, yaitu bisa metode nilai wajar, ya, fair value method, apabila kepemilikan sahamnya sekitar 0% sampai 20%, ya, menurut ukuran yang diperkirakan oleh PSAK. Dan yang intinya adalah dia tidak memiliki pengendalian atau kontrol pada perusahaan tersebut. Apabila memiliki kepemilikan antara 20% hingga 50%, maka dan memiliki pengendalian secara signifikan, ya, kontrol, maka yang digunakan adalah metode ekuitas, equity method. Nah, pada video kali ini kita akan mengurai sekilas tentang kepemilikan di atas 50%, ya, hingga 100%. Sehingga yang digunakan sudah jelas-jelas konsolidasi. Baik dia mau pakai metode akuntansinya nilai wajar ataupun metode ekuitas, itu boleh, terserah perusahaan. Tapi yang jelas dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, maka dalam hal ini karena sudah di atas 50%, maka yang digunakan adalah konsolidasi. Baiklah, kita bahas terkait dengan konsolidasi ini. Mungkin kita sering mendengar tentang beberapa perusahaan-perusahaan yang sering kita dengar, ya, yang sangat mungkin familiar bagi kita, yang sebenarnya kita mungkin sebagian tidak tahu bahwa perusahaan tersebut sebenarnya bukan satu perusahaan, tapi perusahaan yang sangat banyak, terdiri dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaan yang banyak, tapi di dalam laporan keuangannya seolah-olah dia hanya satu perusahaan saja. Contoh PT Indofood, ya, PT Indofood Sukses Internasional nama lengkapnya. Contoh lagi PT HM Sampurna. Masing-masing itu punya belasan anak perusahaan. Ya, bukan hanya satu PT Indofood itu. PT Sampurna juga bukan hanya satu. Contoh lagi PT MNC, Media Nusantara Citra. Dia banyak punya anak perusahaan. Seperti jaringan televisi yang mungkin kita sangka masih satu perusahaan, padahal itu sudah di bawah PT MNC. Misalkan RCTI, ya, TPI, Global. Itu sudah jadi anak perusahaannya MNC. Ya, seolah-olah perusahaan jaringan televisi masing-masing itu tersendiri-sendiri, tapi dia dikuasai oleh atau dimiliki oleh PT MNC. Begitu juga PT MNC juga punya beberapa radio, ya, Trijaya, Radio Dangdut TPI, gitu ya, ARG Global, Women Radio dan sebagainya, banyak dia beberapa punya. Padahal dia itu punya MNC juga. Contoh lagi misalkan surat kabar seperti Sindo, ya, koran Sindo seputar Indonesia itu juga punya MNC. Banyak juga contoh yang lain seperti PT Astra Internasional. Mungkin sebagian kita cuma tahunya PT Astra itu, ya, perusahaan otomotif, ya, perusahaan yang distributor otomotif. Padahal dia tidak hanya bergerak di otomotif, tapi dia juga punya beberapa perusahaan yang lain, ya, bergerak di industri yang lain seperti PT Astra Grafia, PT Astra Agro Lestari, ya, ini perusahaan pertanian, ya. PT Astra Auto Parts, nah ini memang berkaitan dengan otomotif, ya, mobil, motor dan sebagainya. PT United Tractors, PT United Tractors juga punya PT Astra.
Nah, ini beberapa contoh seperti MNC, Indofood, Sampurna, Astra, dan lain-lain yang sejenis seperti ini. Ini adalah contoh perusahaan-perusahaan induk yang memiliki perusahaan-perusahaan anak yang banyak. Nah, nanti masing-masingnya, termasuk PT induknya, itu punya laporan keuangan sendiri. Anak-anak perusahaan masing-masing punya punya laporan keuangan sendiri-sendiri juga. Tapi nanti ketika mereka mau melaporkan secara keseluruhan, maka seluruh laporan keuangan mereka, baik yang induk maupun perusahaan-perusahaan anak yang banyak itu, akan digabung menjadi satu laporan keuangan saja, seolah-olah cuma satu perusahaan, yaitu perusahaan induk. Ya. Nah, laporan keuangan yang inilah namanya laporan keuangan konsolidasian. Ya. Laporan keuangan konsolidasian. Jadi, laporan keuangan konsolidasian atau Consolidated Financial Statements itu menyajikan posisi keuangan. Ya, posisi keuangan berarti aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan juga menyajikan hasil operasi, yaitu berarti pendapatan atau penjualan dan biaya-biaya, sehingga hasilnya laba atau rugi. Jadi, laporan keuangan konsolidasian ini intinya menyajikan seluruh elemen laporan keuangan untuk induk perusahaan, parents, ya, entitas pengendali, dan juga digabung dengan seluruh anak perusahaannya, subsidiaries, yaitu entitas yang dikendalikan. Seolah-olah entitas-entitas masing-masing individu ini adalah satu entitas atau satu perusahaan saja. Ya. Konsolidasi ini harus dilakukan apabila perusahaan itu memiliki mayoritas saham, ya, di perusahaan anaknya. Ya, dan ini berdasarkan PSAK nomor 65, revisian 2013. Oke. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui juga, apa kegunaan laporan keuangan konsolidasian? Laporan keuangan konsolidasian itu terutamanya ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan. Ya, jadi laporan konsolidasian ini yang sangat berhajat itu pihak-pihak yang memang ada hubungannya dan memiliki kepentingan jangka panjang pada induk perusahaan, ya, bukan yang punya kepentingan ke anak perusahaan. Jadi yang punya kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan ini kayak misalkan pemegang saham, ya, shareholders, kreditur, dan penyedia dana yang lain, terserah, pokoknya ke induk perusahaan. Jadi kalau memang dia punyanya hubungannya ke induk perusahaan, maka otomatis anak-anak perusahaan ngikut. Ya. Tapi misalkan pemegang saham atau kreditur anak perusahaan, maka yang seperti ini tidak butuh laporan keuangan konsolidasian. Ya, butuh mungkin bisa untuk sekedar melihat secara besar, garis besar, tapi yang dia tidak punya klaim kepada induk perusahaan, klaim laba dan sebagainya, maka karena dia cuma memiliki saham atau dia memiliki piutang ke anak perusahaan, maka yang dia butuh cuma laporan keuangan anak perusahaan yang berhubungan dengan dia saja. Jadi laporan keuangan konsolidasian ini utamanya adalah dihajatkan oleh pemegang saham, kreditur yang memiliki hubungan dengan induk perusahaan. Itu ya. Oke, kita cepat saja. Sebentar. Nah, para pemegang saham dan kreditur terhadap induk perusahaan ini membutuhkan laporan konsolidasian itu supaya dia bisa melihat secara luas, ya, secara luas kondisi keuangan dan operasi dari induk perusahaan. Karena induk perusahaan itu bukan hanya memiliki laba dan juga posisi keuangannya bukan hanya di perusahaan dia sendiri, tapi dia kan juga punya anak-anak perusahaan yang lain dan itu adalah milik dia. Ya, makanya bisa dilihat secara luas bahwa
posisi keuangan dia dan kinerja operasi dia itu harus digabungkan semuanya. Ya, akan tetapi walaupun begitu, laporan keuangan konsolidasian ini ya masih memiliki beberapa keterbatasan. Justru karena dia digabung, maka menimbulkan beberapa keterbatasan yang lain. Ya. Misalkan gini. Nah, satu, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan itu digabung, ya. Dan otomatis ketika dia dikonsolidasi, dia jadi tidak diungkapkan. Ya. Jadi gini, induk perusahaan punya laporan keuangan sendiri. Anak perusahaan yang mungkin jumlahnya belasan punya laporan keuangan sendiri. Masing-masing punya kondisi sendiri-sendiri, punya kinerja masing-masing yang berbeda-beda. Bisa saja ada perusahaan, anak perusahaan A, B, C, itu kinerjanya bagus, posisi keuangannya bagus, ya, rasio-rasio keuangannya bagus. Tapi ada beberapa perusahaan anak yang misalkan E, F, G, itu kinerjanya tidak begitu bagus, labanya kecil atau bahkan ada yang rugi, kemudian posisi keuangannya buruk, mungkin rasio-rasionya rendah gitu. Kalau masing-masing dilihat laporan keuangan masing-masing, itu kelihatan kondisi itu. Tapi ketika digabung, maka dia jadi tidak terlihat. Ya. Perusahaan-perusahaan anak yang kinerja dan posisi keuangannya buruk tadi, dia tertutupi oleh kinerja dan posisi perusahaan anak yang bagus-bagus. Sehingga ketika digabung, dia jadi saling mengimbangi, saling mengisi. Ketika bergabung, tidak kelihatan. Seolah-olah hanya satu nominal. Ini yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus tidak kelihatan. Karena ketika sudah tergabung itu dia melebur. Ya, tersembunyi jadinya. Tidak kelihatan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi kalau udah dikonsolidasi seperti ini, hal-hal seperti ini tidak terlihat. Seolah-olah cuma satu perusahaan saja. Kemudian keterbatasan yang kedua, misalkan kan ketika di masing-masing perusahaan itu punya saldo laba. Istilah saldo laba ini istilah baru yang mungkin kalian lebih kenal dengan laba ditahan misalkan, atau laba tidak dibagi. Nah, semua saldo laba ditahan tersebut ketika dikonsolidasi, ya, tidak semuanya bakalan tersedia untuk dibagi dalam bentuk dividen kepada induk perusahaan. Ya. Kenapa? Karena sebagian itu adalah laba tidak dibagi alias laba ditahan yang belum tentu dikasih ke dia, ke induk perusahaan. Walaupun dia memiliki 100%. Sebagaimana kemarin kita udah bahas di metode ekuitas, walaupun laba anak perusahaan kita akui jatah kita sesuai proporsi modal kita, ya modal saham kita di situ, akan tetapi belum tentu semua jatah bagian laba kita di anak perusahaan itu semuanya dibagi dalam bentuk dividen. Itu ya. Padahal kalau dalam konsolidasi, semua saldo laba itu kita gabung. Tapi tidak menggambarkan bagian kita dalam bentuk dividen. Keterbatasan yang ketiga. Nah, ini tadi masih berhubungan dengan yang keterbatasan nomor 1. Ya. Karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang sudah digabung, itu dihitung sudah gabungan, jadi rasio-rasionya tidak bisa mewakili ini perusahaan mana yang sekian, perusahaan mana yang sekian. Misalkan current rasionya, perbandingan antara aset lancar dengan utang lancarnya, itu misalkan 2,5 misalkan, alias Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,5 aset lancar. Itu hanya bisa mewakili seluruh perusahaan digabung. Dan itu tidak bisa mewakili perusahaan anak A, perusahaan anak B, perusahaan anak C. Kenapa? Bisa saja aslinya masing-masing itu beda-beda. Bisa saja perusahaan A current rasionya cuma 1,5. Ya, lumayan bagus. Jangan-jangan perusahaan B bahkan cuma setengah. Ya. Dia tidak mampu membayar utang lancarnya.
Tapi ketika digabung, kan jadi bagus. Tadi 1,5, yang ini malah cuma setengah, ketika digabung, jadi 2. Seolah-olah seperti itu. Apalagi kalau dia digabung rame-rame. Jadi tidak ketahuan rasio yang sekian setelah digabung itu bisa dipakai untuk semua atau tidak. Ya. Jadi blur dia jadinya, bias dia. Itu keterbatasan yang ketiga. Keterbatasan yang keempat, bisa saja ada akun-akun yang sama. Ya. Padahal perusahaannya berbeda-beda. Ketika digabung dalam konsolidasi, tidak bisa diperbandingkan. Ya. Contoh, utang. Ya. Misalkan utang. Utang perusahaan A, utang lancar ya, utang dagang misalkan. Utang dagang perusahaan A, perusahaan anak A, kemudian di perusahaan anak B juga ada utang dagang. Tapi jangan-jangan utang dagang A dan utang dagang B itu tidak bisa kita bandingkan, alias kalau kita normalnya seolah-olah kita konsolidasi, ya gabung aja. Kan utang dagang, kita gabungkan saja. Kadang-kadang ada yang tidak bisa kita berbandingkan. Mungkin sebagian besar bisa, tapi sebagian yang lain, sebagian kecil yang lain tidak bisa kita sekedar gabungkan seperti itu saja. Kenapa? Contohnya gara-gara panjang siklus operasi masing-masing berbeda. Mungkin kalian, saya rasa sudah pernah dengar tentang normal operating cycle, ya, siklus operasi normal. Masing-masing perusahaan punya siklus operasi yang berbeda-beda sesuai industrinya, gitu ya, sesuai dengan bidangnya dan sebagainya. Siklus operasi normal itu adalah gini, dia memproses suatu produk, ya, dia memproses dari awal suatu produk sampai produk setengah jadi, kemudian sampai produk jadi, ya, barang jadi, sampai dia jualnya secara kredit, kemudian dia berbentuk piutang, kemudian dia tagih angsurannya sebagainya sampai uangnya semuanya balik ke dia. Jadi dari awal dia bikin sampai akhirnya final menjadi uang, itu namanya satu siklus operasi. Siklus operasi normal. Nah, siklus operasi normal ini berbeda-beda dari masing-masing perusahaan, masing-masing industri. Contoh, retailer, penjualan eceran. Ya, berbeda siklus operasinya dengan misalkan perusahaan yang bikin jembatan, bikin jalan, misalkan seperti itu ya, bikin bangunan gedung dan sebagainya. Kalau siklus operasi normal retailer mah, bahkan jangan-jangan bisa sehari, bahkan kurang dari sehari, apalagi kalau mereka jualnya tunai. Andaikan pun ada yang jualnya kredit, ya paling berapa hari, ya. Paling lama juga berapa bulan, sebulan gitu, 30 hari. Sedangkan misalkan perusahaan kontraktor yang bikin jembatan, bikin jalan, bikin bangunan, itu bisa bertahun-tahun. Siklus operasi normal retailer bisa saja fiskalnya jadi 1 tahun. Ya, periode fiskalnya 1 tahun. Tapi berbeda dengan perusahaan berat. Ya. Bisa saja siklus operasi normalnya untuk bikin satu jembatan itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Itulah dia siklus operasi normal dia. Sampai menjadi uang. Diangsur-angsur gitu ya. Sekian persen dapat bayaran, sekian persen dapat bayaran sampai selesai. Nah, utang dagangnya perusahaan retailer atau penjual, mall misalkan, dengan utang dagangnya perusahaannya tukang kontraktor seperti ini, utang dagangnya beda. Utang dagang lancar dianggap lancar bagi perusahaan penjualan biasa itu selagi kurang dari setahun. Ya. Tapi bagi perusahaan yang tukang buat jembatan, gedung dan sebagainya, bisa saja utang dagang itu misalkan 3 tahun atau 4 tahun, tapi bagi dia itu masih lancar. Masih utang lancar. Kalau perusahaan yang tadi sempat dia punya utang, lebih dari setahun saja sudah dianggap utang jangka panjang. Nah, jadi utang lancarnya perusahaan kontraktor dan utang lancarnya perusahaan penjualan retailer ternyata bukan utang lancar yang sama gitu loh. Utang lancarnya beda. Ya.
Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, ini kalau kita gabungkan itu tidak bisa kita bandingkan. Makanya jadi terpaksa harus diklasifikasikan berbeda ketika kita konsolidasi. Oke, kemudian keterbatasan yang kelima, karena konsolidasi ini adalah gabungan dari berbagai dan banyak perusahaan, otomatis akan dibutuhkan informasi-informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan informasi yang wajar, penyajiannya wajar. Nah, biasanya ini di catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, karena perusahaannya jumlahnya misalkan banyak, tambahan pengungkapan ini jadi bikin CALK-nya, catatannya itu jadi tebal gitu ya, jadi banyak. Jadi memang ya di satu sisi dia punya keunggulan, di satu sisi juga banyak keterbatasannya. Ya tidak apa-apa karena masing-masing punya kebutuhannya. Jadi memang harus dilakukan gitu, tidak masalah. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi laporan keuangan anak. Bagaimana dengan laporan keuangan anak? Tetap dibikin karena masing-masing perusahaan tetap buat laporan keuangan masing-masing, baik induk maupun anak-anaknya. Tapi nanti laporan keuangan anak-anak perusahaan akan dikirim kepada induk, baru oleh induk digabung alias dikonsolidasi. Jadi kerjaan mengkonsolidasi laporan keuangan itu kerjaannya induk perusahaan, bukan anak perusahaan. Nah, jadi laporan keuangan anak perusahaan ini masih berguna atau tidak? Jawabannya masih berguna. Kenapa? Anak perusahaan juga memiliki pihak-pihak yang berkepentingan dengan dia, seperti pemegang saham, kreditur yang lain, dan juga penyedia dana yang lain di perusahaan dia. Misalkan induk perusahaan punya saham 80% di anak perusahaan. Nah, 20%-nya itu kan ada pemegang saham yang lain. Dia butuh laporan keuangan anak perusahaan tersebut. Dia tidak ada hubungannya dengan induk, karena yang saham yang dia punya adalah di perusahaan anak itu. Maka dia butuh laporan keuangannya sebagai pemegang saham. Begitu juga krediturnya. Jadi ya tetap dibutuhkan ya. Kemudian bagaimana konsep-konsep dan standar terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Sekarang kita bahas pandangan tradisional ya, pandangan konvensional terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Saya ringkas saja. Intinya, pandangan tradisional terkait dengan konsolidasian adalah intinya terletak pada kata-kata pengendalian. Selagi perusahaan punya tingkat pengendalian yang signifikan kepada suatu perusahaan lain, maka dia harus lakukan konsolidasi laporan keuangan. Gitu. Detailnya, misalkan dalam prakteknya bisa seperti ini. Dia mengendalikan lebih dari separuh kepentingan mayoritas berhak suara. Misalkan dia punya saham lebih dari 50%, itu otomatis pasti ya. Itu yang paling standarnya. Kalau dia udah punya saham di atas 50%, pasti dia bisa kendalikan perusahaan anaknya itu. Tentu dalam tanda kutip, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti dia masih dalam kondisi terlibat pengadilan, hukum, sehingga anak-anak perusahaannya, pengendaliannya beralih ke pengadilan, pemerintah misalkan. Ketika kondisi itu, maka itu tidak. Bisa juga pengendaliannya karena hal-hal yang lain, bukan karena punya mayoritas saham. Bisa saja karena perjanjian dengan investor lain, ya. Atau karena berdasarkan undang-undang, hukum, ya, atau dia punya otoritas untuk mengganti atau menunjuk anggota dewan direksi atau yang singkat, ya, dan sebagainya. Oke lah, kita tidak begitu membahas ini. Kemudian sekarang kita bahas ada pengendalian itu ternyata tidak mesti langsung, yaitu misalkan punya 50%, di atas 50% saham, itu pengendalian langsung. Bisa juga ada, dia bisa mengendalikan perusahaan lain tapi tidak langsung, indirect control. Bagaimana kondisi yang seperti ini?
Jadi gini, perusahaan bisa saja dia tidak memiliki saham sama sekali di perusahaan lain. Jadi ada perusahaan lain, perusahaan kita tidak memiliki sedikit pun saham di perusahaan tersebut, tapi kita bisa kendalikan dia. Caranya bagaimana? Gara-gara pengendalian tidak langsung. Bagaimana? Gambarannya seperti ini, kita contohkan. Nah, ada 3 kondisi contohnya, dan tidak sebatas ini, tapi bisa variasi dari ini juga. Contoh yang pertama nih, contoh yang pertama. Nah, yang pertama, ini perusahaan P. Perusahaan P ini tidak punya saham sama sekali di perusahaan Z. Jadi kita mau hubungkan P ini ke Z dalam tiga contoh ini. Pokoknya perusahaan induk P, perusahaan anak Z. Nanti bagaimana caranya gini? Jadi P ini tidak punya saham sama sekali di Z. Tapi P punya 80% saham di perusahaan X. Nah, bukan kebetulan, mungkin malah direncanakan. Perusahaan X ini punya saham di Z 60%. Jadi mayoritas. Jadi perusahaan X punya saham mayoritas di Z 60%. P-nya punya saham mayoritas di perusahaan X. Otomatis P ini mengendalikan Z juga. Kenapa? Karena P bisa mengatur kebijakan kepada perusahaan X, sedangkan X nanti nurut sama P, X akan ngikut kebijakan itu diterapkannya ke Z. Jadi misalkan P nih pengen ngapain Z melalui X saja. Wahai perusahaan X, engkau gini-gini kan perusahaan Z. Engkau buat keputusan, kebijakan kepada perusahaan Z gini, karena kan engkau pemegang mayoritas. Siap bos, misalkan gitu kata X-nya. Maka P bisa mengendalikan Z walaupun dia punya saham di situ 0. Gitu. Itu contoh yang pertama. Bisa juga variasinya yang kedua seperti ini. P tidak punya saham sama sekali di Z. Ya. Dan Z ini punya beberapa pemegang saham yang lain. Ya. Z ini punya pemegang saham yang lain. Contohnya, Z ini ada pemegang sahamnya X dan Y. X tidak punya saham mayoritas di Z, dia cuma punya 40%. Y juga bukan mayoritas di Z, dia cuma punya 30%. Tapi P, perusahaan P, walaupun dia tidak punya saham di Z, dia punya saham di X, dia punya saham di Y, dan dia pemegang saham mayoritas. P punya 90% saham X, P punya 70% saham Y, otomatis X dan Y kan dikendalikan oleh P. Karena X ini walaupun cuma punya 40% di Z, Y cuma punya 30% di Z, tapi karena X dan Y dikendalikan oleh P, bisa aja disuruh. Ya. Bagaimana P bisa punya pengaruh di Z? Karena X dan Y dikendalikan oleh P, dan X dan Y ini kalau digabung, berarti kan 40 plus 30, 70%. Berarti P nyuruh X dan Y seperti ini, otomatis sama saja P punya kendali sini 70% ke Z. Gitu. Jadi dia mengendalikan walaupun tidak langsung. Dan banyak variasi yang lain, contohnya 3. P0 punya Z, ya. P0 punya saham di Z, tapi P punya saham di Y 80%, punya saham di X 90%. Kebetulan X dan Y punya saham di Z. X punya 15, X punya 30%, berarti 45%. Sudah mayoritas kah? Belum. Nah, tapi X nih punya saham, jadi gitu, saling kait-mengkait ya. X punya saham mayoritas di perusahaan W, 80%. Nah, W ini punya saham di Z 15%. Jadi walaupun ini tidak mayoritas semua, tapi kalau digabungkan jadi mayoritas, 15 tambah 30 tambah 15 kan jadi 60%. 60% ini bisa dikendalikan oleh P semua. Ya. Nyuruh Y, nyuruh X, X nyuruh ke W, P nyuruh X ini kendalikan W supaya kayak giniin Z. Engkau juga kayak gituin Z gitu. Jadi kait-mengkaitnya gitu. Jadi portofolionya seperti ini. Jadi otomatis P kalau kita gabungkan punya pengendalian 60% ke Z. Itulah dia pengendalian tidak langsung. Ya. Nah, yang seperti ini juga bisa. Oke. Next.
Apa lagi ya? Ini tidak perlu gambaran umum konsolidasi. Nah, ini yang penting. Nah, terus bagaimana terkait dengan proses konsolidasi ini, gambaran umumnya? Ada beberapa pedoman yang sudah ditetapkan oleh PSAK nomor 65. Ini penting, ini harus diketahui. Ya. Ini pedomannya untuk melakukan konsolidasi. Secara umum, pertama, investasi perusahaan induk di perusahaan anak itu harus dihilangkan. Menurut kepemilikan proporsional induk ke anak. Jadi, ketika kita konsolidasi, nominal investasi yang dimiliki oleh induk di perusahaan anak itu harus kita eliminasi, kita hilangkan. Kenapa? Istilahnya kok jeruk makan jeruk gitu. Memang kalau dia terpisah induk dan anak, maka perusahaan induk memang punya invest di perusahaan anak. Tapi ketika dia gabung, perusahaan anak itu seolah-olah bergabung ke induk menjadi perusahaan induk saja. Maka akun investasi pada anaknya tadi kan masih ada tuh. Seolah-olah masa saya investasi di saya sendiri. Ya tidak ada seperti itu. Makanya itu tidak relevan. Makanya itu dihilangkan. Teknisnya nanti kita bahas. Kemudian kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali alias pihak pemegang saham yang lain yang non mayoritas. Ya. Terkait dengan keuntungan dan kerugiannya selama periode konsolidasi, itu harus kita identifikasi. Jadi di laporan keuangan konsolidasi nanti harus kita sajikan kepentingan non pengendali alias pemegang saham minoritasnya berapanya gitu ya. Harus kita identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Setiap kepentingan non pengendali itu diidentifikasi secara terpisah. Jadi nanti di bagian bawah, secara teknisnya di bagian bawah laporan keuangan itu ada kita kasih tahu non pengendali kepentingan sekian. Apa saja yang sekiannya? Total kepentingannya secara nominal. Ya. Secara nominal. Sekian juta atau sekian ratus juta gitu ya, dan persentasenya. Ya, porsinya, persentasenya. Itu harus kita sajikan di bagian bawah. Kemudian juga pedoman berikutnya, saldo-saldo transaksi, pendapatan, dan beban yang terjadi di antara perusahaan induk dan anak. Ya, jadi transaksi pendapatan dan beban yang terjadi antara induk dan anak sesama dia, itu harus kita eliminasi. Kita hilangkan semuanya. Itu harus diingat ya. Masa misalkan perusahaan induk ada beli dari perusahaan anak. Oke, kalau masih terpisah, A beli sama B. Tapi ketika A dan B dikonsolidasi laporan keuangan menjadi A saja, masa A kan jadi satu tuh. Masa A beli sama A, masa saya beli dari diri saya sendiri? Maka ini jadi tidak relevan. Maka yang terkait seperti ini harus dihilangkan. Apalagi misalkan A beli dari B. Padahal mereka nanti dikonsol. B ambil untung sedikit dari A, sekian persen. Ketika digabung, masa saya beli barang dari diri saya sendiri, saya ambil untung dari diri saya sendiri. Belum lagi kalau sudah belinya ngutang lagi. Masa saya ngutang sama diri saya sendiri sambil ambil laba lagi. Nah, kan jadi pusing. Ya. Sehingga ada beberapa pertanyaan inti yang harus dijawab. Ya. Untuk mengingatkan kita terkait dengan teknis konsolidasi itu. Pertanyaan intinya adalah, apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut sudah mencerminkan seakan-akan perusahaan tersebut yang dikonsolidasi adalah perusahaan tunggal atau satu? Untuk jawab pertanyaan ini, maka ada dua pertanyaan lagi yang harus dijawab. Satu, apakah pos-pos yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang tersebut ada yang tidak muncul? Ya. Jadi, misalkan nih, di laporan keuangan masing-masing perusahaan induk dan anak-anak, itu ada pos A gitu. Ada akun tertentu. Tahu-tahu ketika dikonsolidasi, apakah ada pos tersebut malah jadi hilang? Gitu. Atau dia tetap ada,
tapi dinyatakan dalam jumlah berbeda. Ketika di laporan keuangan masing-masing ada akun tersebut, tapi ketika digabung, ketika dijumlah, bukan segitu jumlahnya, berubah dia. Tetap ada tapi jumlahnya tidak sama. Ketika dia dikonsolidasi, itu pertanyaan pertama untuk jawab pertanyaan utama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pos-pos yang tidak muncul di laporan keuangan tersebut? Padahal dia muncul kalau di laporan konsolidasi. Maksudnya apa? Di laporan keuangan masing-masing perusahaan yang belum digabung, itu ada akun. Itu ada akun yang, maksudnya ada akun yang tidak dilaporkan di situ. Tidak ada akun tersebut di laporan masing-masing. Tahu-tahu ketika dia dikonsolidasi, jadi ada. Gitu. Jadi muncul akun yang tidak ada tadi. Bingung kan? Nah, tidak apa-apa lah. Gitu. Ya namanya juga belajar ya, harus bingung dulu. Nah, memang sih harus dicontohkan biar lebih jelas ya. Jadi kita ilustrasi aja lah. Contoh, ilustrasi. Nah, kalau udah contohnya enak nih. Contoh misalkan gini. Ini contoh sekilas ya. Tanggal 1 Januari, PT Indah membeli semua saham PT Biasa Andika, PT Andika. Laporan posisi keuangan masing-masing pada akhir tahun 2001 kayak gini. Jadi 1 Januarinya beli, tanggal 31 Desembernya sudah segini. Kayak gini ya. Oh, berarti ini harus saya buka ini di lain nantilah. Oke. Asetnya kas, piutang bersih dan sebagainya ini semua ada sini. Investasi pada saham PT Andika 300 juta. Sini ya, di PT Indahnya ini kan nggak ada. Kemudian utang jangka pendek dan sebagainya, modal saham biasa 500 juta. Ini modal sahamnya PT Indah, PT Induk. Ya. Ini modal sahamnya PT Andika, dan kita udah ketahui bahwa kalau di sini misalkan 100%, berarti 200 juta ini adalah modal saham biasa yang dimiliki oleh PT Indah kepada PT Andika. Dan 100 jutanya laba ditahannya juga milik PT Indah, karena dia kan 100%. Contoh di sini kan 100%. Semua saham biasa. Makanya investasi pada saham PT Andika 300 itu ya 200 tambah 100 ini. Oke ya. Karena dia pakai metode ekuitas nih pasti. Jadi diakuin seluruh laba PT Anak ya tentu dia akui sebagai pendapatan dia juga. Jurnalnya kan investasinya bertambah pada pendapatan dari PT Anak. Kan gitu ya. Masih ingat kemarin ya? Kalau lupa silakan tonton lagi videonya, baca lagi bahannya. Nah, ada beberapa informasi tambahan terkait dengan PT Indah dan PT Andika. Misal, PT Indah pakai metode ekuitas. Nah, ini untuk nyatat investasinya pada PT Andika. Jadi, investasi dicatat pada nilai buku aset bersih, disesuaikan kalau ada laba PT Anaknya, PT Andikanya ada laba dan ada dividennya. Kalian harus ingat lagi nih jurnalnya. Informasi berikutnya, PT Andika ada ngutang ke PT Indah 1 juta. Ya, hingga akhir tahun masih belum bayar. Informasi tambahan ketiga, PT Andika, PT Anak. Jadi A nih Andika nih anak, Indah tuh I, induk gitu ya. PT Andika ada beli persediaan dari PT Indah, PT Induk senilai 6 juta. Padahal persediaan tersebut di sisi PT Induknya, PT Indahnya perolehannya cuma 4 juta. Berarti PT Indah waktu itu dia beli 4 juta, terus dia jual ke Andika 6 juta. Dia ambil untung 2 juta. Nah, ini ingat ini kan transaksi antar perusahaan induk dan anak. Jadi tadi kan harus diingat tuh, harus dieliminasi. Oke, nah kita lihat gambaran secara besarnya. Ini kotak, ya. Ini menggambarkan entitas induk. Ini perusahaan induk. Ini anak menggambarkan entitas perusahaan anak. Masing-masing adalah individu perusahaan yang berbeda. Tapi induk punya garis hubungan kepemilikan kepada anak. Jadi ini adalah entitas individu yang berbeda, menggambarkan kotak-kotak ini menggambarkan masing-masing. Garis lingkaran yang putus-putus ini menggambarkan konsolidasi. Ya, menggambarkan ini satu perusahaan. Jadi selagi dalam lingkaran putus-putus ini itu satu perusahaan. Nah, ini harus kita pahami. Makanya
transaksi yang masih terjadi di dalam lingkaran ini, lingkaran putus-putus ini adalah transaksi dalam satu tubuh. Transaksi-transaksi yang terjadi masih dalam lingkaran ini harus dieliminasi ketika mereka digabung laporannya. Gitu ya. Adapun transaksi induk perusahaan atau anak perusahaan dengan pihak di luar lingkaran putus-putus ini, misalkan ada perusahaan yang lain di sini, di sini, di sini dia ada transaksinya, maka itu jangan dieliminasi gitu. Oke, kita lihat bagaimana ilustrasi cara kita mengkonsolidasinya. Nah, ini berarti saya harus buka nih. Kita buka di aplikasi yang lain. Tunggu ya. Oke. Nah, di sini supaya kita bisa buka langsung dua. Nah. Oke. Ini kita di sini. Oh, lebih kecil. Oke. Lihat dulu. Oke. 100 berarti ini sekitar 110 lah. Nah. Nah, ini makin mantap nih. Berarti ini bisa 125. Ya supaya kelihatan. Baiklah. Nah, jadi bagaimana cara kita mengkonsolidasinya? Cek dulu, cek. Oke. Jadi gini, kita konsolidasi nih. Kas PT induk 5 juta, PT anak 3 juta, ya sudah gabung jadi 8 juta. Itu ya, kita gabung saja. Piutang bersih. Seharusnya gini, 84 tambah 30 kan 114. Tapi kenapa cuma 113? Karena tadi kan ada informasi bahwa PT Andika itu ada utang ke PT Induk, PT Indah. Jadi 84 juta ini sejutanya piutang ke Andika. Gitu. Nah, yang 1 jutanya harus kita eliminasi. Masa kita punya piutang atau kita ngutangin ke diri kita sendiri. Jadi itu tidak berlaku, maka itu dibuang. Dianggap tidak ada. Tidak ada diri kita ngutangin diri kita sendiri. Makanya 84 ini 1 jutanya kita buang. Ya. Jadi 83 tambah 30 saja, yaitu 113 jadinya. Itu ya. Kemudian persediaan, kalau kita hitung secara kasar gini, 95 plus 60. Berarti 155. Tapi yang betul ketika kita gabung cuma persediaan 153. Kenapa? Karena tadi PT Andika kan ada informasinya dia beli persediaan ke PT Indah 6 juta. Oke. Nah, jadi dalam 60 juta persediaan PT Andika ini ada 6 juta yang dia beli dari PT Indah. Nah, 6 jutanya itu sebenarnya PT Indah itu awalnya belinya cuma 4 juta, terus dia jual ke PT Andika 6 juta. Jadi PT Indah belinya cuma 4 juta, terus dia jual ke PT Andika 6 juta. Dia ambil untung 2 juta. Aslinya 6 juta yang di PT Andika ini cuma 4 juta. 2 jutanya itu cuma laba. Jadi persediaan yang 2 juta itu sebenarnya tidak ada. Itu hayalan gitu.
Ketika di masing-masing terserah, bagi PT Andika harga perolehannya memang 6 juta, tapi aslinya ketika dia digabung kembali ke PT Indah, karena dikonsolidasi itu kan pakai nama PT Induk. Bagi PT Indah, itu yang 6 juta kemarin aku jual ke Andika, ketika aku gabung lagi menjadi milikku, aslinya cuma 4 juta. Maka 2 jutanya dieliminasi. Sehingga 95 plus 58. Ya, hasilnya 153. Aset tetap atau aset bersih tidak ada informasi tambahan, maka tinggal kita tambah saja 625, aset lain-lain juga. Nah, investasi pada saham PT Andika kan ada tuh di PT Indah 300 juta. Investasi ini kan dia invest di perusahaan PT Andika, kalau terpisah oke. Ketika dia gabung, maka PT Andika itu jadi PT Indah. Masa kita ngelaporin PT Indahnya investasi pada saham PT sendiri, PT Indah sendiri? Kan tidak bisa. Makanya 300 jutanya kita buang. Sehingga investasi pada saham PT Andika pun hilang. Nah, inilah jadi contohnya pertanyaan tadi. Salah satu pos yang ketika di laporan keuangan masing-masing ada, tapi ketika digabung jadi hilang. Gitu. Itu ya. Juga contohnya yang piutang bersih sama persediaan tadi. Masing-masing ketika dia dilaporkan di laporan keuangan masing-masing jumlahnya sekian. Tapi ketika digabung jumlahnya jadi berubah. Walaupun di jumlah tidak sama. Gitu ya. Kemudian utang jangka pendek 60 juta plus 5 juta kan 65. Ini bukan 5 juta nih, ini 8 juta. Maaf, kalian perhatikan, ini 8 juta ya. Karena ini ditambah-tambah kok ini 8, sininya 5. Ini 8 juta. Maaf, ini salah nih, salah ketik. Jadi 60 plus 8 juta kan 68 juta. Tapi kalian harus ingat, dalam 8 juta yang PT Andika ini kan dia ada utang 1 juta ke PT Indah. Gitu. Jadi ketika dia gabung, masa kita utang ke diri kita sendiri? Jadi ya dari 8 juta ini, buang yang 1 jutanya, karena itu utang pada diri sendiri. Sehingga sisanya 7 juta. Maka 60 tambah 7 juta, hasilnya 67 juta. Utang jangka panjang tidak ada hubungan antara mereka berdua, oke, masih tetap. Modal saham biasa, nah modal saham biasa yang 500 juta ini oke, modal saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham PT Induk tidak ada masalah. Yang 200 ini loh. Yang 200 juta ini modal saham biasa milik PT Indah. Karena PT Andika ini seluruhnya dimiliki oleh PT Indah 100%. Berarti modal saham 200 juta ini sebenarnya include ke dalam yang investasi ini. 300. Jadi 200 juta modal saham dengan saldo laba ditahan yang 100, ini adalah 300 yang investasi PT Indah. Maka kalau antar sesama dia investasinya itu dianggap masa diri sendiri modalin diri sendiri, maksudnya gitu. Beli modal di diri sendiri. Masa diri sendiri ambil laba, mengambil untung laba dari diri sendiri. Maka ini hilangkan. Makanya di sini modal saham biasa yang ada cuma 500 juta. Ya, cuma 500 juta. Maka 200 jutanya dieliminasi. Makanya cuma 500 juta. Saldo laba 100 juta juga dieliminasi. Ya. Tinggallah 124 juta yang memang punya PT Indah. Kemudian dari 124 juta ini yang laba ditahan PT Indah, ingat dia ada ambil laba 2 juta tadi dari dia jual persediaan ke PT Andika tadi yang persediaan 6 juta. Padahal dia beli 4 juta. Jadi 2 jutanya kan laba ke PT Andika. Nah, ketika dia gabung, masa dia ambil laba dari diri sendiri, makanya 2 jutanya dieliminasi. Tinggallah 124 kurang 2. Sehingga 122. Makanya saldo labanya 122. Maka ketika kita jumlahkan, jumlahnya balance 939. 939. Seperti itu. Nah, itu dia gambaran konsolidasi secara sederhana. Nah, melakukan ini sebenarnya tidak seperti ini ya. Ini kan contohnya dilakukan langsung di laporan keuangannya, digabung-gabung, langsung eliminasi kalau sudah paham. Tapi sebenarnya ketika melakukan ini ada kertas kerjanya. Ya, ada kertas kerjanya. Jadi kita bikin kertas kerjanya seperti ini. Nah, ini. Nah, bikin kertas kerja. Kolom pertama akun, kolom kedua nominal saldo PT Induk, kolom ketiga PT Anak. Ini kebetulan PT Anaknya
ya PT Andika saja. Andaikan anaknya ada 2, nanti di sebelahnya bikin anak yang kedua. Kalau 3, bikin anak yang ketiga. Andaikan ada 10, bikin 10. Gitu ya, gabung bikin semua kolom. Baru nanti ada kata kerjanya eliminasi. Terdiri dari debit dan kredit. Inilah dia. Dan nanti baru terakhirnya hasil akhirnya konsolidasiannya. Kolom final. Misalkan nih, kas. Contohnya ya. Kas 5 juta, 3 juta. Karena tidak ada eliminasian ya udah tambah saja 8 juta gitu ya. Piutang bersih 84 dengan 30 tadi. Nah, dari piutang bersih ini dari 84 ini tadi kan ada PT Indah punya piutang ke PT Andika 1 juta. Ya, Andika ngutang ke PT Indah 1 juta, maka kita eliminasi. Jadi kita kreditkan 1 juta. Nih, piutangnya kredit 1 juta. Sebaliknya lawannya apa? Utang, berarti kan utangnya si Andika ke Indah dari yang 8 juta ini, sejutanya kita buang. Karena utang ke diri sendiri. Makanya A ada debit sejuta di utang, terus ada kredit piutang sini. Mekanismenya nanti kita harus jurnal ini. Kita akan buat jurnal, namanya jurnal eliminasi. Jadi ada jurnal eliminasi, ya. Ini tidak disebut. Oke. Jadi kalian selama ini taunya ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, gitu ya. Jurnal penutupan, jurnal pembalik, ya, jurnal koreksi mungkin. Sekarang kalian ketemu ilmu baru, yaitu jurnal eliminasi. Gitu. Nanti di jurnal, berarti jurnalnya apa? Utang dagang di debit sejuta, piutang dagang di kredit sejuta untuk yang A. Gitu ya. Kemudian persediaan. Nah, persediaan tadi kan nih sudah saya jelaskan, dari 60 juta ini ada 6 jutanya PT Andika beli dari PT Indah. Dari 6 juta ini, 60 juta ini, ya dari yang 6 jutanya, yang dari 60 juta ini, kan sebenarnya harga pokoknya oleh PT Indah cuma 4 juta, sehingga ada kelebihan 2 juta itu laba. Nah, 2 juta itu berarti sebenarnya persediaannya bukan 2 juta. Persediaan yang 2 juta itu tidak ada, aslinya cuma 4 juta. Makanya 2 jutanya dibuang. Makanya persediaan akan kita kreditkan, kita hapus 2 juta. Sebaliknya, berarti laba yang dimiliki oleh PT Indah, yang sudah dimasukkannya ke dalam saldo laba ditahannya juga kita eliminasi. Sehingga jurnal eliminasinya adalah laba ditahan kita taruh di debit 2 juta, ya, persediaan kita taruh di kredit 2 juta. Jadi hilang semua, kita eliminasi semua. Oke, aset bersih tidak ada, aset lain tidak ada. Investasi terakhir. Investasi 300 juta kita eliminasi karena ini investasi pada diri sendiri, pada PT Andika. Maka investasinya kita buang, kita taruh di kredit 300 juta. Kemudian modal saham biasa yang 200 juta, karena ini 200 juta ini lah yang masuk dalam 300 juta ini. Karena 200 juta ini yang modal sahamnya PT Indah inilah. Maka kita buang, kita taruh di debit. Kan modal saham kan kalau kita kurangkan kan taruh di debit. Saldo laba ditahan juga kita taruh di debit 100 juta. Jadi ini 100 juta kita eliminasi di sini. Sehingga 300 dengan 200 juta udah lengkap 300 juta. Berarti jurnalnya nanti modal saham biasa di debit 200 juta, saldo laba ditahan 100 juta di debit juga, kreditnya investasi pada saham PT Andika 300 juta. Itu dia. Jadi kata kerjanya dibuat dan jangan lupa nanti di jurnal. Jurnal eliminasi namanya. Oke ya. Nah, itu dia. Ya, saya rasa demikian. Misalkan ada entitas non pengendali, maka nanti di bawah laporan keuangannya kita sebutkan porsi sekian persennya dan berapa nominalnya. Contoh di sini, misalkan nih ada perusahaan, ya totalnya 600 juta, ya ekuitasnya saldo labanya 200 juta. Jadi saham biasa anak perusahaan itu 600 juta total, saldo laba totalnya 200 juta. Kita punya 90%. Nah, yang 10%-nya punya non pengendali itu harus kita tampilkan di bawah.
Makanya dari total 600 plus 200 itu 800, maka bagian proporsional pemegang saham non pengendali itu 10%. Dapatlah 80 juta, inilah kepentingan non pengendali. Itu tetap harus dilaporkan di bawah. Oke, itu sekilas ya, sekilas tapi hampir sejam. Itulah sekilas tentang konsolidasi laporan keuangan induk dan anak. Lebih jelasnya lagi mungkin kalian bisa baca-baca sendiri di bahan yang sudah saya kirim di sistem. Oke lah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Mohon dibelajari kembali karena saya berusaha agak cepat-cepat jelasinya. Ya, silakan dipelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.